Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 kelompok 3 akan mendiskusikan tentang hal yaitu isu-isu kontemporer yang dapat dilakukan sebagai pemeriksa BPK Republik Indonesia kaitannya dengan implementasi nilai-nilai bela negara. Sebelum berdiskusi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nusirul Amir dari Kota Makassar sebagai moderator. Terus ada Kak Sudarmin dari Kota Makassar sebagai narasumber 1, Kak Nabila Putri dari Kota Bandung sebagai narasumber 2, Kak Fitya Zaskia Darwis dari Kota Makassar sebagai narasumber 3, dan Kak Livia Saputri Abdul Ghani dari Kota Ambon sebagai narasumber keempat. Dan sekarang kita akan beralih ke materi, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber 1 kita, Kak Sudarmin, yang akan membahas tentang identifikasi dan deskripsi isu-isu kontemporer terkait peran pemeriksa BPK dalam mencegah hal-hal yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kepada Kak Sudarmin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Syarul. Baiklah, nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang isu-isu kontemporer, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih sebenarnya kontemporer itu. Nah, kontemporer yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi, bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Perlu disadari juga bahwa saat ini kita dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tentunya akan mengancam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadi pentingnya kita mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, hoax, dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus pada isu-isu yang erat kaitannya dengan peran pemeriksa BPK, yaitu korupsi, narkoba, dan money laundering. Untuk isu pertama yaitu korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi sejak masa kerajaan. Dari beberapa catatan sejarah, menggambarkan kehancuran kerajaan-kerajaan besar di Indonesia disebabkan perilaku korup sebagian besar tokohnya. Makanya, di zaman modern seperti sekarang ini, kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan yang terwariskan hingga saat ini dari perjalanan panjang sejarah kelam bangsa Indonesia, bahkan telah beranak pinang lintas generasi. Isu yang kedua adalah narkoba. Istilah ini digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebut suatu hal yang bersifat adiktif atau dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba saat ini banyak disalahgunakan oleh remaja di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu ancaman besar bagi generasi penerus bangsa. Selain itu, Indonesia juga menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba internasional. Isu yang ketiga terkait money laundering. Dalam bahasa Indonesia, terminologi money laundering ini sering juga dimaknai dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Dengan demikian, uang ataupun harta kekayaan yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Sehingga harapannya setelah diputihkan atau dicuci, harta atau kekayaan tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan. Masih segar di ingatan kita istilah Panama Papers. Istilah yang sempat menghebohkan dunia, bahkan berimbas juga pada Indonesia. Dalam Panama Papers ini juga menyeret beberapa nama dari Indonesia. Panama Papers ini juga diduga terkait erat dengan praktik money laundering di Indonesia. Demikian pemaparan saya kembalikan ke saudara moderator. Itulah tadi pemaparan dari narasumber pertama kita, Kak Sudarmin. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kedua, yaitu Kak Nabila Putri, yang akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab atau akar masalah terjadinya isu tersebut. Kepada Kak Nabila Putri, dengan ini dipersilahkan. Terima kasih Kak Syahrul atas kesempatannya. Di mana menyambung dari penjelasan Kak Sudarmin, kelompok kami membahas mengenai isu kontemporer korupsi, money laundry, dan narkoba.
Isu-isu tersebut muncul pasti ada suatu penyebabnya. Penyebab munculnya korupsi karena adanya suatu tekanan atau dorongan yang biasanya dipengaruhi dari faktor internal maupun faktor eksternal. Contoh faktor internal di mana atas dasar sifat manusia sendiri yang tidak pernah puas sehingga ingin memiliki aset berlebih untuk memenuhi gaya hidup yang bergengsi. Kemudian faktor eksternal terjadi karena adanya pihak luar yang memberikan tekanan kepada diri sendiri. Contohnya di mana Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan banyak masalah pada penyaluran bansos bagi masyarakat pada tahun 2021, yaitu adanya masalah yang dominan terjadinya identitas ganda, data penerima yang tidak valid, dana gagal transfer, atau penerima bantuan bermasalah yang mengakibatkan triliunan rupiah bansos terbuang. Kemudian isu kontemporer kedua mengenai money laundry, salah satu penyebabnya adanya keterlambatan laporan tentang rekening mencurigakan dari PPATK kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim agar memerintahkan pelapor di antaranya bank untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal 71 ayat 1. Kemudian untuk kasus yang terakhir mengenai narkoba, penyebabnya dikarenakan adanya ketidaktegasan aparatur hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 100 ayat 3 yang intinya berisi penyitaan seluruh harta yang didapat dari tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Syahrul. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan dari narasumber kedua. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber ketiga, yaitu Kak Fitya Saskia Darwis, yang akan menjelaskan tentang dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Kepada Kak Fitya, dengan ini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Jadi, setiap kegiatan atau aktivitas itu pasti memberikan dampak tertentu, seperti halnya korupsi, narkoba, ataupun money laundering yang memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia. Yakni di mana korupsi itu memberikan atau mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian, jika penyalahgunaan narkoba tidak dicegah, maka masa depan bangsa akan hancur, dikarenakan narkoba pada umumnya menargetkan para pelajar yang merupakan bibit bangsa yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Kemudian, penyalahgunaan narkotika akan berdampak pada kesehatan, baik secara fisik, mental, maupun emosional, serta krisis perekonomian negara, dan meningkatkan tingkat kriminalitas dikarenakan pengguna tidak mempunyai dana untuk membeli narkoba yang memberikan efek ketergantungan pada pengguna. Kemudian, jika korupsi dan peredaran narkoba tidak dicegah, maka hasil dari korupsi dan peredaran narkoba dapat menimbulkan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil tindak pidana tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah sehingga akan sangat berdampak pada stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian negara secara menyeluruh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Syahrul. Ya, setelah pemaparan dari narasumber 3, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber keempat, yaitu Kak Livia Saputri Abdul Ghani, yang akan menjelaskan tentang rekomendasi upaya pencegahan terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa peran pemeriksa BPK di dalamnya. Kepada Kak Livia, dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Syahrul. Dari kelompok 2, kita punya 3 rekomendasi upaya, baik itu kebijakan dan implementasi keseharian. Yang pertama adalah optimalisasi kerjasama dengan APH berupa pertukaran informasi berkala, terkait adanya indikasi kasus tipikor. Untuk KPK dan BPK sendiri, apabila ada aduan terkait tipikor, KPK bisa meminta bantuan BPK untuk memeriksa sebagai bentuk pemeriksaan investigatif. Sedangkan BPK bisa membantu KPK dalam proses kasus tersebut dengan menyediakan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kepada KPK untuk segera menangani kasus tersebut agar bisa segera diselesaikan. Yang kedua adalah tadi disinggung terkait dengan kelambatan daripada pelaporan aliran dana dari PPATK yang janggal. Nah, perlu dikuatkan terkait kerjasama dengan PPATK sehingga kita bisa mengeliminasi keterlambatan tersebut sehingga cepat terdeteksi, tertangani, dan diselesaikan.
Rekomendasi yang kedua adalah building trust dengan entitas maupun audite yang berkelanjutan. Nah, ini bisa didapatkan melalui peningkatan kompeten dan kapasitas kualitas pemeriksaan. Bagaimana kita melakukannya adalah dengan memastikan tiap ahli pemeriksa itu meningkatkan kapasitasnya dalam mencari bukti-bukti yang relevan dan cukup untuk bisa menjadi acuan perbaikan kinerja daripada entitas atau audite itu sendiri. Hal lain yang terkait juga adalah dengan isu narkoba. BPK bisa meningkatkan kerjasama dalam hal pemeriksaan kinerja yang menilai kinerja daripada BNN agar bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi untuk memberantas narkoba di Indonesia. Hal yang terakhir terkait kebijakan adalah penguatan internal dalam pelanggaran disipliner dan perbuatan pidana. Yang bisa dilakukan secara internal adalah penguatan nilai independensi, profesionalitas, dan integritas sebagai acuan kerja tiap individu di BPK. Dan yang terakhir adalah analisa risiko dan manajemennya terkait pelanggaran oleh pegawai BPK yang langsung berafiliasi misalnya dengan Majelis Tinggi Kode Etik. Itu saja dari kelompok kami terkait rekomendasi kebijakannya. Saya kembalikan kepada Kak Syahrul. Terima kasih. Terima kasih kepada keempat narasumber atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita akan beralih ke kesimpulan dari ketiga isu kontemporer yang telah dibahas oleh para narasumber, yaitu korupsi, money laundering, dan narkoba, merupakan tindak pidana yang tidak mencerminkan nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai idola negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Semua penjelasan podcast yang telah disampaikan oleh para narasumber bertujuan untuk 1. Meningkatkan tercapainya good governance serta tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Yang kedua, mendorong pencegahan terjadinya korupsi. Yang ketiga, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Ya, demikianlah podcast pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.